para kiai, para alim ulama, para asatidz wal ustazat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengisi daripada kehidupan kita di dalam perkara-perkara yang mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan perkara yang sebenarnya menjadi pokok daripada kehidupan setiap orang. Para ulama menyebut istilah itu dengan anggota 7, di mana ada 7 anggota tubuh manusia yang itulah yang menjadi pokok yang harus ia pertanggungjawabkan dan harus ia syukuri dalam bentuk menggunakannya di dalam perkara-perkara yang mendatangkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ada sebuah kitab yang sangat baik, yakni kitab yang disusun oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Andonisi Al-Mandaili, seorang ulama yang menjadi khadim, artinya mengabdi pada Masjidil Haram pada zaman dahulu, yang beliau ini adalah seorang ulama asalnya dari Indonesia, tepatnya daripada daerah Mandailing, jadi di daerah Sumatera Utara. Kita ketahui hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia ini adalah negara di mana penduduk muslimnya terbesar di dunia. Penduduk terbesar muslim di dunia itu ya ada di negara kita yang kita cintai ini. Dahulu Islam masuk kepada negara kita ini tanpa pertumpahan darah, berbeda dengan masuknya Islam kepada negara-negara lain. Para wali-wali Allah yang datang, ada sebagian daripada Hadramaut, kemudian datang ke Pasai yang ada di Aceh, kemudian terus berjalan, kemudian berkembang pesat di tanah Jawa. Itu dibawa oleh para ulama yang arif, para wali-wali Allah yang mereka sangat bijaksana di dalam menyebarkan agama. Maka daripada keturunan-keturunan mereka, didikan-didikan dari para wali-wali Allah terdahulu itu, lahirlah ulama-ulama besar. Di daerah Banten kita mengenal ada Syekh Nawawi Al-Bantani yang sangat banyak sekali kitab-kitabnya yang kita pakai dan dipakai di mana-mana. Dalam ilmu tafsir beliau menulis tafsir Munir. Kemudian dalam ilmu fikih ada Nihayatuz Zain. Kemudian banyak sekali daripada kitab-kitab beliau itu ada Nasaihul Ibad, syarah daripada ucapan ataupun susunan kitab yang ditulis oleh Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di daerah Sumatera, kemudian ada di berbagai daerah di Aceh, kemudian ada di Sumatera Utara, daerah Mandailing, itu ada seorang ulama besar yang tinggal di Masjidil Haram zaman dahulu, namanya Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Nah, beliau menuliskan sebuah kitab yang beliau ambilkan daripada kitab-kitab para ulama yang ada sejak zaman terdahulu itu di dalam ilmu adab, atau kita kenal dengan ilmu tazkiyatun nafs, atau juga sebagian ulama kita mayoritas menyebutnya dengan istilah ilmu tasawuf, yakni ilmu yang berkaitan dengan pelajaran mengenai batin. Di dalam masalah tauhid kita mengenal ada istilah ilmu tauhid, tentang bagaimana mengesahkan Allah itu secara benar. Di dalam masalah syariat atau ilmu fikih kita mengenal ada ilmu fikih atau ilmu syariat, bagaimana kita solat, bagaimana gerak-gerik dan lain sebagainya, itu kita telah mempelajarinya di dalam ilmu itu. Adapun yang berkaitan dengan pendidikan hati, di mana di dalamnya itu ada kesadaran yang tinggi mengenai akhirat dan lain sebagainya, bagaimana kita bisa terlepas daripada sifat kikir, daripada sifat takabur, daripada lemah terhadap keinginan kita terhadap ilmu pengetahuan. Maka para ulama menyusunkan ilmunya itu yang mereka gelari dengan istilah ilmu tasawuf atau ilmu adab atau ilmu tazkiyatun nafs. Ketika disebut ilmu adab, ketika disebut ilmu tazkiyatun nafs, ketika disebut ilmu tasawuf, maka maknanya sebenarnya satu, yakni bagaimana kita ini beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya dan kepada makhluk-makhluk Allah. Kita melihat bagaimana beliau menjelaskan tentang anggota 7. Kenapa beliau menyebutnya dengan istilah anggota 7? Karena memang jumlahnya ada 7. 7 hal inilah yang menjadi penentu kehidupan seseorang nanti di akhirat. Apakah ia termasuk orang yang selamat ataukah ia termasuk orang yang celaka? Beliau menjelaskan ini
berawal daripada ayat Al-Quran yang dituliskan di dalam surat Yasin yang kita sudah menghafalkan itu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi al-yawma, pada suatu hari, maknanya adalah nanti di hari kiamat, bukan di dunia. Nakhtimu ala afwahihim, kami akan mengunci mulut-mulut mereka. Makna mengunci maknanya adalah bahwasanya pada hari itu manusia sudah tidak lagi diberikan kesempatan untuk bertanya jawab. Ketika ia telah melakukan sesuatu, maka tidak lagi menjadi hak daripada lisannya untuk membela diri. Berbeda halnya ketika kita sedang ada di dunia. Ketika kita ada di dunia ini, maka kita bisa membela diri kita dengan berbagai cara. Ketika kita diketahui telah melakukan sesuatu yang salah, boleh saja orang itu bisa lepas daripada hukuman sebab kepintaran daripada lisannya dalam membela diri, kepintaran daripada lisannya dalam berbohong dan lain sebagainya. Maka sebagian orang akan percaya, sebagian orang akan selamat dengan kebohongan dan lain sebagainya itu. Namun nanti di akhirat hal ini tidak lagi berlaku. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ketika seluruh mulut-mulut manusia itu dikunci, tidak bisa lagi berbicara, dan akan berbicara kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka semua akan menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Maka pada hari itu yang akan menjadi saksi atas kebaikan atau keburukan yang pernah kita lakukan adalah seluruh anggota badan kita sendiri. Tidak perlu lagi mencari saksi, tidak perlu lagi mencari bukti, tidak perlu lagi mencari perlindungan dari makhluk, sebab tidak ada yang tersembunyi pada hari itu. Apa yang dilakukan oleh tangan, maka tangan itulah yang akan berbicara bahwa tangan telah berbuat apa ketika di dunia. Apa yang diperbuat oleh mata, maka matalah yang akan berbicara tentang perkara yang pernah ia lihat ketika ada di dunia ini. Maka perkara-perkara apa saja yang akan menjadi saksi itu, para ulama menghimpunkannya dan mereka menyebut dengan istilah anggota 7. Anggota 7 yang pertama adalah fasal yang menerangkan tentang mata. Jadi yang pertama anggota 7 itu adalah mata, di mana mata ini memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, ketika ia gunakan mata tersebut, maka ia akan mengambil manfaat dengan mata itu terhadap kehidupan duniawinya. Kemudian yang kedua, matanya itu ia gunakan dan akan memberi manfaat padanya terhadap masalah ukhrawinya, terhadap masalah akhiratnya. Ketika mata ini digunakan untuk melihat sesuatu yang benar, contoh membaca kitab suci Al-Quran, maka kitab suci Al-Quran itu adalah perkara yang benar untuk dilihat mata, lalu matanya itu berfungsi pada saat itu menjadikan dirinya memiliki simpanan yang besar ketika ia kembali ke akhirat nanti. Namun ketika mata itu ia gunakan untuk melihat sesuatu yang bukan menjadi haknya, atau mata itu telah tergelincir kepada sesuatu yang haram, maka mata itu ternyata pada hari itu telah berfungsi baginya untuk mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Kemudian daripada mata itu juga seseorang itu akan memiliki keyakinan terhadap Tuhannya. Dengan mata juga orang bisa tergelincir menjadi orang yang tidak bertuhan sama sekali. Orang yang dibimbing Allah penglihatannya, dan dari penglihatannya itu hatinya kemudian membenarkan apa yang ia lihat, maka ia akan mengakui tentang keesaan Allah. Ketika ia keluar di malam hari, maka ia akan melihat bulan yang terang menerang. Dengan penglihatannya kepada bulan tersebut, maka ia akan berpikir betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia ingin menganggap bahwa bulan yang terang itu menjadi Tuhan, layaknya dahulu kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikisahkan di dalam Al-Quran, bagaimana proses beliau itu menetapkan keyakinannya yang hakiki tentang ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala. Keluar Nabi Ibrahim di malam hari, lalu memandang ke atas langit,
Maka Nabi Ibrahim yang mulia melihat bulan yang terang. Setelah melihat bulan yang terang itu, maka beliau berkata di dalam hatinya, kalau begitu mungkin inilah Tuhan. Kenapa? Karena dialah raja di malam hari. Tidak ada yang lebih terang daripada bulan. Ketika terbit bulan purnama itu, maka kegelapan menjadi hilang. Karena hilangnya kegelapan sebab bulan, maka bisa jadi ini adalah Tuhan yang disembah oleh seluruh makhluk itu. Tetapi ketika datang waktu pagi, bulan itu pun hilang. Maka Nabi Ibrahim yang dikenal dengan Nabi yang cerdas itu berkesimpulan, ini bukan Tuhan. Sebab tidak mungkin sesuatu yang berubah-ubah, yang tadinya ada kemudian tenggelam, itu bisa layak disebut sebagai Tuhan. Ini bukan Tuhan. Lalu ketika datang siang hari, keluar yang lebih terang lagi, yakni matahari. Maka Nabi Ibrahim pun takjub, ini sesuatu yang lebih terang dari yang ada tadi malam. Kalau bulan itu terang tapi terangnya tidak seperti ini, sekarang timbul matahari yang begitu terang, mungkin inilah Tuhan itu yang layak untuk disembah itu. Kesimpulan itu terus menerus Nabi Ibrahim mengamati alam semesta ini. Maka beliau berkesimpulan pada sore harinya ketika matahari terbenam, maka beliau berkesimpulan ini bukan Tuhan dan tidak layak untuk dituhankan, sebab Tuhan tidak mungkin memiliki sifat yang berubah-ubah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang terang, kadang-kadang redup. Itu bukan sama sekali yang layak bagi Tuhan. Kalau begitu beliau menyimpulkan, kalau demikian seluruh makhluk-makhluk yang telah tampak yang besar-besar itu semuanya telah hilang dan tenggelam, telah muncul dan tenggelam. Maka kesimpulan daripada Nabi Ibrahim, kalau begitu Tuhan itu adalah Dia yang menciptakan matahari yang terang itu, juga yang menciptakan bulan yang menerangi malam. Nah, dengan matanya Nabi Ibrahim mampu menemukan Tuhan. Dengan matanya Nabi Ibrahim mampu meyakinkan hatinya bahwasanya seluruh yang ada di alam ini makhluknya Tuhan, sedangkan Tuhan itu adalah pencipta segala makhluk. Mata, jika fungsinya yang demikian ini yang digunakan, maka mata itu akan menjadi sesuatu yang menyebabkan seseorang itu diberikan kenikmatan berupa kenikmatan surga di akhirat nanti. Namun jikalau mata ini kemudian disimpangkan kepada perkara-perkara yang membawa kepada murka Allah, dia memandang dunia hanya dunianya saja, kemudian ia tenggelam dengan kemewahan dunia sampai ia lupa terhadap akhirat, maka pada saat itu matanya, satu anggota 7 yang disebut mata, telah menjadikan dirinya terjerumus kepada azab. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang kedua, selain daripada mata adalah telinga. Telinga yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma adalah anggota kedua, di mana anggota kedua ini adalah anggota yang berfungsi, yang tingkat fungsinya itu nomor 2 setelah mata. Ketika telinga kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, yang kita dengarkan perkara-perkara yang baik, maka telinga ini telah menjadi sesuatu yang menyebabkan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang diridhoi Allah. Kemudian selanjutnya setelah telinga adalah lidah. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu ada pada kemampuannya menjaga lisannya. Maka sebagian juga dikatakan ihfaz lisanak antaqula fatabtala. Jagalah lisanmu, sungguh pada lisanmu itu engkau akan diuji. Jadi kita ini semua akan diuji dengan apa yang pernah kita ucapkan pada lisan kita. Ketika ucapan-ucapan yang keluar dari lisan kita adalah perkara-perkara yang baik, maka kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mampu melewati ujian tersebut. Tapi kalau yang keluar dari lisan kita adalah perkara-perkara yang kotor, kemudian kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belum banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi kita akan diberikan ujian yang kita tidak mampu menghadapi itu. Maknanya kita tidak bisa melepaskan diri daripada siksa Allah ketika kita tidak bisa mengendalikan lisan kita. Betapa banyak terjadi pertumpahan darah, betapa banyak terjadi peperangan yang besar-besar hanya diawali dari kata-kata yang singkat yang keluar daripada lisan manusia. Maka benarlah salamatul insan, keselamatan manusia itu fi hifzil lisan, ada pada kemampuannya dalam menjaga lisannya. Dalam mahfuzat dituliskan dalam kitab-kitab ulama dikatakan ihfaz lisanak dalam bentuk perintah,
jagalah lisanmu itu antakula fatabtala, karena sesungguhnya pada ucapan yang keluar dari lisanmu engkau akan menemukan itu sebagai ujian. Ketika ia berjanji, maka ujiannya adalah menepati janji itu. Ketika ia berbohong, maka ujiannya adalah apa? Ia akan tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Kemudian ketika ia berkata kotor, maka ujiannya adalah ia akan dihinakan di hadapan manusia, juga dihinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anggota yang selanjutnya dalam penjelasan yang ringkas setelah lidah. Kemudian yang keempat adalah perut. Perut ujiannya adalah makanan. Sedangkan Nabi SAW bersabda, lahmun dalam bentuk isim mufrad maknanya setitik, atau kalau kita mau bilang jumlahnya satu lah. Lahmun, kalau kita bilang satu daging ya kurang pas, maknanya satu dalam bentuk yang sangat kecil saja, lahmun. Nabata minal haram, yang tumbuh daripada makanan yang haram, fannaru aula bih, maka neraka jauh lebih layak baginya. Maknanya apa? Ketika ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, maka perut kita akan dibersihkan di dalam neraka. Bila kita belum menghalalkan apa yang masuk dalam perut itu, dan kita belum meminta halal atas hak orang lain yang kita makan, maka tidak bisa tidak. Memang tempat membersihkan sesuatu yang kotor itu adalah tempatnya di neraka, maka perut itu akan masuk ke dalam neraka. Ketika perut masuk neraka, ini kiasan, bukan berarti perutnya saja yang dilepas kemudian dicelupkan ke neraka, bukan, tapi ini makna mewakili semua. Ketika disebut tangannya diazab, maka seluruh tubuhnya, tidak hanya tangannya. Ketika perutnya diazab, maknanya seluruh daripada tubuhnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jaga perut kita ini, jangan kita terlena dengan sesuatu yang haram, karena perkara-perkara itu semuanya akan menjadi sesuatu yang wajib untuk kita pertanggungjawabkan. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah farj, kemaluan. Betapa banyak orang yang tidak mampu mengendalikan itu semuanya, sehingga ketika ia kembali kepada Allah belum bertaubat daripada kejahatan yang ia lakukan melalui farj, melalui kemaluannya, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang akan memberatkan dirinya di akhirat kelak. Kemudian yang keenam adalah tangannya. Tangan ini adalah sesuatu yang memiliki fungsi sangat besar. Memegang dengan tangan, bekerja dengan tangan, berbuat baik dengan tangan, berbuat buruk pun dengan tangan, memukul pun dengan tangan, memberi dengan tangan. Artinya tangan ini fungsinya multifungsi. Yang baik bisa, yang buruk juga bisa. Maka baik buruk itu akan dipertanggungjawabkan oleh tangan kita. Kemudian yang terakhir adalah kedua kaki. Kedua kaki ini melangkah kemana? Hari ini kita syukuri betul, kaki kita bukan melangkah ke tempat-tempat yang haram. Pagi ini kaki kita tidak melangkah kepada tempat-tempat minuman keras. Ketika na'udzubillah masih ada orang yang di subuh hari ini kakinya melangkah ke tempat-tempat yang haram, kita dibimbing Allah, kaki kita melangkah ke tempat yang paling mulia. Nah, ketika kita ditetapkan Allah sebagai orang yang melangkahkan kaki ke tempat yang paling mulia, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri itu semuanya. Bagaimana kita mensyukurinya? Ya, kita tingkatkan lagi rasa syukur kita dengan ucapan alhamdulillah, lalu kita gunakan kaki kita itu kepada perkara-perkara yang benar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum." Apa kata Allah? Dan tiadalah kamu dahulu di dunia ingin kamu bersembunyi terhadap apa yang kamu lakukan. Apa kata Allah? Jangan repot-repot bersembunyi. Enggak usah repot-repot cari saksi dalam hal kebaikan. Enggak usah. Jangan repot-repot menyembunyikan keburukanmu. Enggak usah repot-repot kamu menunjukkan kebaikanmu. Enggak usah. Karena pada dirimu sendiri ada saksinya. Apa yang kamu lakukan dengan tanganmu, tanganmu lah yang menjadi saksinya. Apa kebaikan yang dilakukan oleh matamu, matamu itu sendiri yang akan menjadi saksinya. Allah menciptakan tubuh kita berikut saksi terhadap semua perbuatan kita. Kita mau bersembunyi di mana? Kita ingin bersembunyi dari kejahatan, kita ingin sembunyi dari pandangan orang. Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, kita mau sembunyi dengan siapa? Mungkin iya tidak ada makhluk di dunia ini yang melihat, bahkan semut pun tidak ada yang melihat, tapi kita tidak sadar saksinya ikut kepada kita. Tangan kita ini saksinya, mata kita ini saksinya, perut kita menjadi saksi, kaki kita menjadi saksi.
Apakah bisa kita melakukan keburukan dengan melepaskan 7 anggota itu? Bisakah kita melakukan keburukan dan dosa dengan melepaskan pernak-pernik itu? Perut kita lepaskan, tinggalkan di rumah. Lalu kemudian mata kita copot, kita tinggalkan di rumah. Tangan kita lepas, tinggalkan di rumah. Yang pergi, kalau begitu apa yang pergi melakukan kejahatan itu? Tidak ada. Nah, ketika kita terjerumus dalam kejahatan dan keburukan itu, saksinya kita sendiri. Sebagaimana ditegaskan ayat yang pertama, "Wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum." Enggak ada yang bisa bersembunyi daripada keburukan-keburukannya sendiri itu. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kebaikan yang kita lakukan begitu pula. Enggak perlu kita mencari-cari saksi untuk supaya orang lihat kebaikan kita, enggak perlu, sebab tidak ada yang luput daripada pengawasan atas saksi yang telah Allah tempelkan pada seluruh anggota tubuh kita. Tangan kita ini saksinya, mata kita ini saksinya, lisan kita saksinya, kaki kita saksinya, perut kita menjadi saksinya, kemaluan kita menjadi saksinya. Semua itu ikut serta di dalam perbuatan baik atau buruk kita. Maka marilah kita semuanya memperbanyak kebaikan-kebaikan selama masih kita mampu melakukan itu. Selama akal kita masih sempurna, selama ingatan kita masih cemerlang, semasa tangan kita masih kuat, semasa kaki kita masih kuat, dan seluruh tubuh kita ini masih mampu melakukan ketaatan-ketaatan, maka janganlah buang waktu dengan sia-sia, perbanyaklah untuk melakukan kebaikan itu. Kita bersama-sama. Kalau kita sendiri, kita lemah, barangkali capek sebentar, kemudian kita akan terlena oleh godaan yang kuat. Tapi kalau kita bersama-sama, secara berjamaah, yang satu ada kekurangan, yang lain menutupi, yang satu ada kekeliruan dalam ucapan, yang satu meluruskan, yang satu ada kelemahan dalam hal fisiknya, tidak mampu lagi sebab usianya yang sepuh, ditopang oleh yang muda. Ketika itu dilakukan, maka tegaklah sesuatu yang benar itu, dan bersama di dunia ini akan kembali lagi bersama di akhirat. Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan sebuah ayat di dalam Quran, yang ini membuat paling senang daripada makhluk di bumi ini orang yang memiliki hati dan kasih sayang. Jadi wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum. Apa kata Al-Qur'an? Orang-orang yang beriman itu nanti di akhirat akan ikut bersama mereka orang-orang yang menjadi keluarga mereka, baik keluarga mereka secara nasab yakni keturunan, atau keluarga mereka dalam makna jamaah yang ada dalam himpunan kebaikan. Ketika kepalanya sudah masuk ke dalam surga, maka yang lain akan ikut. Ketika seorang suami telah masuk ke dalam surga, maka keluarga-keluarganya, asalkan ia mati dalam keadaan tidak kafir, tidak murtad, maka akan berkumpul kembali di surga. Bagaimana dahulu para ulama, para sahabat-sahabat Rasulullah bergembiranya ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Karena selama ini benak orang itu ketika orang meninggal dunia sudah habis, nggak ada lagi, nggak akan ketemu lagi, udah nggak ada lagi. Tidak ada yang hilang itu, hanya berbeda tempat saja. Orang yang meninggal dunia itu hakikatnya bukan hilang, ia tetap ada, hanya berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain. Sebagaimana dulu kita ada di alam rahim, kita tidak pernah tahu dahulu bagaimana dalam rahim. Ternyata kita ada di dunia. Nah, perpindahannya orang dari dunia ke dalam alam barzakh itu laksana orang ketika ia dilahirkan dari perut ibunya. Siapa yang ditemui oleh makhluk di dalam rahim? Ada makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi setelah itu dia berpisah, dan dia akan bahagia lagi berjumpa dengan saudara-saudaranya di dunia. Begitu juga keadaan nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tahapan selanjutnya masuk ke dalam barzakh. Di dunia kita kenal dan bahagia dengan saudara-saudara kita ini, lalu di alam barzakh kita pun akan berkumpul dengan orang-orang yang juga beriman. Ketika kita di rahim enggak tahu apa-apa, kita bahagia di sana. Di dunia ini kita menjadi bahagia dengan segala ujian kita ini, di alam barzakh pun yakin kalau orang beriman juga akan menemukan kebahagiaan bagaimana kebahagiaannya ketika di dunia, bahkan lebih bahagia daripada keadaannya ketika di dunia. Setelah dia di alam barzakh selesai, lanjut lagi kepada alam akhirat, lalu sampai kepada surga. Nah, surga inilah puncak kenikmatan daripada segala kenikmatan. Jadi kenikmatan yang Allah berikan itu sedikit demi sedikit semakin meningkat, Pak, bukan semakin sakit. Dulu dalam rahim kenikmatan kita kan sedikit nih, geraknya hanya di rahim ibu kita. Lalu kita barangkali dahulu kalau kita ingat mengkhawatirkan bagaimana nanti kehidupan di dunia. Ternyata setelah kita dilahirkan,
Wah, ternyata lebih enak di dunia daripada di perut ibu. Dulu cuma di dalam perut, sekarang setelah lahir dunianya luas sekali. Bisa ke Jakarta, ya, bisa ke Bandung, bisa ke Mekah, bisa ke Madinah. Ternyata lebih luas. Sekarang kita takut bagaimana nanti masuk ke alam kubur. Ternyata alam kubur itu lebih luas daripada itu. Kalau pandangan kita di dunia terbatas pada tembok, ketika kita masuk alam barzakh sudah tidak ada lagi sekatnya. Ketika telinga kita ini dibatasi oleh frekuensi ketika mendengar di atas 20, ya, mana Kak? Di atas 20 Hz, di bawah 20.000 yang bisa didengar telinga. Ini batasi begitu. Tapi ketika masuk alam barzakh, pendengaran kita kencang di mana saja kita bisa mendengarkan. Maka Nabi ketika dikubur berkata apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Andainya kalian mendengarkan jawaban mereka itu, andai Allah bukakan telinga kalian mendengar, mereka akan menjawab itu. Artinya mereka mendengar itu apa yang ada. Nah, begitulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan itu terus bertambah. Alam rahim sempit, ke dunia lebih luas, ke alam barzakh lebih luas lagi, ke alam akhirat lebih luas lagi, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala lebih luas lagi. Tapi satu syaratnya pegang, iman jangan dilepas. Iman jangan lepas, lalu jangan khawatirkan hidup. Iman jangan dilepas, lalu jangan khawatirkan hidup. Itulah yang diajarkan oleh para wali-wali Allah, para ulama-ulama. Kenapa mereka tenang di tengah kegaduhan? Kenapa mereka tetap tenang di tengah kerisauan manusia? Kenapa? Karena ilmu mereka telah sampai pengetahuannya pada pengetahuan yang hakiki, sementara kita pengetahuan kita baru pengetahuan yang ditipu oleh mata. Barangkali kita menggantungkan pada amal kita, sehingga ketika kita sudah banyak beramal, kita merasa yakin sudah selamat. Amal sekedar melaksanakan syariat, usahakan ikhlas, tapi jangan gantungkan keselamatan pada amal itu. Bagaimana ciri orang menggantungkan diri pada amal? Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam itu mengatakan min alamatil i'timad. Jadi alal amal, ciri orang itu yang menggantungkan keselamatannya pada amal itu adalah apa? Nuqsanur raja inda nuzuliz zalal. Berkurang harapannya, berkurang keyakinannya kepada Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun ketika ia terjerumus ke dalam sesuatu yang buruk. Nah, para ulama kita mengatakan jangan kecilkan harapanmu terhadap ampunan Allah dimanapun keadaanmu. Apakah kamu sedang melakukan sesuatu yang baik atau kamu diuji dengan terjumus kepada sesuatu yang buruk? Allah tetap Allah, tidak berubah kasih sayangnya. Lalu jangan kurangi rasa harapanmu itu untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saja kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keliruannya. Kami juga masih belajar bersama-sama. Niat datang ke rumah sama sekali tidak ada maksud untuk menggurui, sama sekali tidak, tetapi hanya untuk melaksanakan sesuatu yang menjadi kewajiban ataupun permintaan dari jamaah, meminta, mengharap barokah daripada bapak-bapak ibu sekalian di sini juga, supaya kita sudah termasuk orang-orang yang bersaudara di dalam majelis ilmu itu saja.